Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok KKN DR 133. Di sini kami ingin memberikan pengetahuan dan dakwah Islam yang berjudul Bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah? Ketika berbicara tentang wabah atau penyakit menular, pada dasarnya tidak dikenal saat ini saja, namun sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, wabah yang cukup terkenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki kawasan yang terkena wabah. Lalu, apa yang dimaksud dengan penyakit pes dan lepra? Maupun penyakit menular lainnya? Di antara sahabat Nabi yang meninggal akibat wabah penyakit menular adalah Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah, Syarbil ibnu Hasanah, Al-Fadli ibnu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Mendengar hal itu, maka keluarlah kebijakan Nabi Muhammad SAW dengan bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkannya." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Metode karantina yang diperintahkan oleh Rasulullah yaitu untuk mencegah agar wabah tersebut tidak menjalar ke negara-negara lain. Dan untuk memastikan perintah ini dilaksanakan, maka Rasulullah membangun tembok di sekitar daerah yang terkena wabah. Dan Rasulullah juga menjanjikan kepada orang yang sabar dan tetap tinggal di tempat itu akan mendapatkan pahala sebagai jihad di jalan Allah. Dan bagi siapa yang melarikan diri atau meninggalkan tempat tersebut akan dikenakan malapetaka dan juga kebinasaan. Semasa hidup Rasulullah, penyakit lepra ini sangatlah dikenal dan Rasulullah juga memperingati agar menghindari penyakit tersebut. Dari Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah orang yang terkena penyakit lepra seperti kamu menjauhi singa." Dan bukan hanya itu, negara juga harus mempersiapkan kebutuhan dalam hal kesehatan seluruh warganya untuk mengetahui sejauh mana proses penyebarannya dan cara menanggulanginya, termasuk persiapan-persiapan dalam skala yang besar, termasuk social distancing. Social distancing pada dasarnya adalah praktik bersosialisasi dalam jarak terbatas saat terpaksa harus keluar rumah karena keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan rumah tangga. Namun bukan berarti social distancing ini membatasi kita untuk bersilaturahmi. Perbedaan di zaman dahulu, di zaman sekarang kita bisa menghubungi saudara melalui media sosial, telepon, SMS, dan lain-lain. Silaturahmi jangan pernah terputus hanya karena musibah ini. Ingat, silaturahmi itu penting. Oleh sebab itu, laksanakan ibadah, silaturahmi tetap berjalan. Menjaga kesehatan juga diutamakan. Kebijakan negara dalam proses penanganan kasus virus corona jika merujuk pada kebijakan Rasulullah Muhammad SAW kemudian diterapkan dalam konteks kekinian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah atau tahun, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwasannya wabah atau tahun itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah atau tahun dia tinggal di rumahnya, bersabar dan berharap pahala di sisi Allah, dia yakin bahwasannya tidak akan menimpanya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala syahid." Berdasarkan Al-Maqasid Asy-Syariah, pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila mencari atau mengumpulkan segala sesuatu yang bermanfaat
dan menghindarkan diri dari segala apa yang merusak. Dalam terminologi usul fikih dengan kaidahnya dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih, yang artinya adalah menghindarkan diri dari apa yang merusak atau merugikan, mengutamakan atas upaya membawakan kebahagiaan atau kebaikan. Dan ad-darurah yuzalu, yang artinya adalah bahaya haruslah dihilangkan. Untuk itu, Tujuan utama kita adalah untuk kemaslahatan. bersama. Jadi, stay safe. Dan jangan lupa beribadah kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.